0856229649. Saya berasal dari Pemuda Danau Kembar. Video ini merupakan tugas dari mata kuliah Pemantapan Kemampuan Profesional Universitas Terbuka dengan tutor pembimbing yaitu Ibu Helvita Roza, SPD, MPD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ustazah. Bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah sehat semua ya. Nah baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ustazah ingin kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, ketua kelas, kira-kira siapa yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah hadir semua ya. Coba anak ustazah perhatikan ya tempat duduknya, apakah sudah bersih atau masih ada sampah. Jika masih ada sampah, yuk dibersihkan dulu agar kita lebih fokus belajarnya. Kemudian agar pembelajaran kita hari ini lebih semangat, ustazah ingin kita semua tepuk semangat. Tepuk semangat. TC nama semangat. Ye, barakallah ya nak ya. Sekarang coba anak ustazah perhatikan ya gambar di samping. Itu gambar apa nak? Ya Dafa silakan. Ya betul, ini adalah peta Indonesia. Kira-kira kalau melihat peta ini, apa ya yang ada dalam pikiran anak ustazah? Yuk yang mau berpendapat angkat tangan terlebih dahulu. Ya kepada Aini silakan nak. Ya betul, Indonesia terdiri dari banyak pulau, betul. Apalagi nak? Ada lagi yang ingin berpendapat? Ya ikhlas, silakan nak. Ya betul, Indonesia terdiri dari banyak suku bangsa, betul. Ada lagi yang lain? Ya Khadijah silakan nak. Ya Indonesia banyak bahasa daerah, pintar. Ada lagi yang lain? Ya Malika silakan nak. Iya Indonesia memiliki banyak senjata tradisional, betul semuanya ya. Ada lagi yang berpendapat? Ya Indonesia memiliki banyak rumah adat. Indonesia memiliki pakaian adat yang banyak juga, lagu-lagu daerah juga, seperti itu anak ustazah ya. Nah baiklah, di sini kira-kira apa ya kaitannya dengan pembelajaran kita hari ini? Nah, hari ini kita akan membahas tentang keberagaman sosial masyarakat, sosial budaya masyarakat di Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi keberagaman sosial budaya masyarakat Indonesia. Yang kedua, siswa mampu menunjukkan sikap toleransi yang dapat dilakukan dalam keberagaman sosial budaya masyarakat di Indonesia. Nah, sekarang coba anak ustazah perhatikan lagi ya gambar di samping. Nah, tadi kita udah bahas ya bahwa Indonesia itu kaya akan suku bangsa, kaya akan budaya daerah, dan juga akan rumah adat, pakaian daerah, alat tradisional, kemudian lagu-lagu daerah, tari-tarian daerah, seperti itu ya sayang ya. Nah, sekarang ustazah ingin ya menjelaskan sedikit tentang materi kita yaitu yang pertama yaitu keberagaman sosial, yang kedua keberagaman budaya. Yang termasuk pada keberagaman sosial yaitu yang pertama suku bangsa, yang kedua agama, yang ketiga mata pencarian, yang keempat sistem kemasyarakatan. Sementara yang termasuk pada keberagaman budaya yaitu yang pertama bahasa daerah, yang kedua rumah adat, yang ketiga senjata tradisional, yang keempat pakaian adat, yang kelima lagu daerah, yang keenam tarian daerah atau kesenian daerah. Nah kemudian saya juga mau menyampaikan ya bahwa sikap kita terhadap teman atau saudara yang berbeda keberagaman sosial budaya, kita harus memiliki sikap yang saling toleransi. Dalam artian di sini kita harus saling menghormati, menghargai meskipun kita berbeda agama atau berbeda budaya. Seperti itu anak ustazah ya. Ada yang ingin tanyakan nak? Nah jika tidak, ustazah ingin mentes ya pemahaman antum mengenai materi ini.
Media yang Ustazah gunakan yaitu menggunakan metode CRH. Apa itu metode CRH? Metode Course Review Hore, yang mana di sini kita akan memakai kotak pintar ya, yang terdiri atas 25 kotak. Di sini Ustazah akan membagi antum menjadi 4 kelompok. Mengapa 4 kelompok? Karena antum semuanya jumlah semuanya yaitu 16 orang. Jadi masing-masing satu kelompok terdiri atas 4 orang. Kelompok 1 yaitu nomor absensi 1 sampai 4. Kelompok 2 yaitu absensi nomor 5 sampai 8. Kelompok 3 yaitu absensi nomor 9 sampai 12. Kemudian kelompok terakhir yaitu kelompok 4 terdiri atas absensi nomor 13 sampai 16. Adapun materi pembelajaran ini yaitu akan Ustazah berikan ya lembar jawabannya dari berbagai bentuk. Contohnya kelompok 1 lembar jawabannya berbentuk hati, kelompok 2 lembar jawabannya berbentuk matahari, kelompok 3 lembar jawabannya berbentuk bintang, kelompok 4 lembar jawabannya berbentuk bulan sabit. Nah, seperti itu anak Ustazah ya. Ada yang ingin tanyakan, Nak? Nah, jika tidak, Ustazah akan melanjutkan ya. Nah, sekarang kotak pintar tadi ya, kotak pintar tadi ini akan kita tuliskan ya angka 1 sampai 25. Nah, Ustazah akan membacakan soal yang telah dibuat tadi ya, yaitu sebanyak 5 soal secara acak. Kemudian yang harus anak Ustazah ingat itu ketika anak Ustazah ingin menjawab soal, maka anak Ustazah harus ketika menjawab dengan benar, maka anak Ustazah harus menyebutkan yel-yelnya, yaitu misalnya seperti ini, hip hip hore, seperti itu ya. Kemudian lembar jawaban yang betul tadi akan Ustazah tempelkan kepada kotak pintar tadi. Misalnya kelompok 2 menjawab soal nomor 8, maka kelompok 2 harus membentuk pola jawaban, yaitu boleh vertikal, boleh horizontal, atau boleh diagonal. Intinya jika anak Ustazah ingin memenangkan games ini harus membuat pola jawaban yaitu vertikal atau horizontal atau diagonal, sambil menyebutkan ya yel-yelnya yaitu hip hip hore. Seperti itu anak Ustazah. Ada yang ingin bertanya? Nah, biar lebih paham ya, misalnya kita ada soal ya, Ustazah menyebutkan soal nomor 8. Jika anak Ustazah ingin menang, jadi anak Ustazah harus membuat pola horizontal, yaitu harus memenangkan ya nomor 7 dan 9. Namun jika ingin membuat pola vertikal, anak Ustazah harus menjawab soal 3 dan 13. Begitu juga kalau ingin menjawab atau ingin membuat pola diagonal, maka anak Ustazah harus menjawab soal nomor 4 dan 12 atau nomor 2 dan 14. Seperti itu anak Ustazah. Paham sayang? Alhamdulillah, insyaallah paham ya. Nah, sekarang kita masuk ya kepada soal. Kira-kira soal apa ya yang pertama Ustazah berikan? Dan sekarang coba perhatikan ya gambar di samping. Gambar di samping merupakan rumah adat yang yang bernama dan berasal dari mana? Yang mau menjawab angkat tangan terlebih dahulu. Ya, kelompok 2 silakan. Ya, betul, yaitu rumah gadang dan berasal dari Sumatera Barat. Ya, silakan kelompok 2. Yel-yelnya hip hip hore. Nah, lembar jawabannya silakan berikan ke Ustazah sayang. Yaitu berbentuk apa tadi, Nak? Berbentuk matahari, akan Ustazah tempelkan di nomor 8. Pintar. Nah, yang lain tetap semangat ya, jangan mau kalah dari kelompok 2. Selanjutnya Ustazah ingin berikan soal nomor berapa ya? Ya, nomor 3 ya. Coba perhatikan gambar di samping. Gambar di samping merupakan alat tradisional berasal dari daerah mana sayang? Ya, kelompok 2 lagi silakan sayang. Betul, yaitu berasal dari Jawa Barat. Ada yang tahu apa nama alatnya, Nak? Ya, betul, nama alatnya itu angklung. Pintar. Nah, silakan Ustazah yel-yelnya hip hip hore. Betul, barakallah ya. Nah, lembar jawabannya silakan berikan ke Ustazah, yaitu matahari ya, yang akan Ustazah tempelkan di nomor 3. Terima kasih sayang. Nah, yang lain tetap semangat ya.
kita lanjut ke soal berikutnya. Kira-kira soal berapa lagi ya yang akan kita berikan? Soal nomor 12. Perhatikan gambar di samping. Gambar samping merupakan tarian daerah yang berasal dari mana, sayang? Silakan angkat tangannya. Yuk, kelompok 1 yaitu betul, tarian berasal dari Aceh. Berarti kita saja ya, silakan yel-yelnya, nak. Hip hip hore. Nah, lembar jawabannya silakan berikan ke Ustazah. Kelompok 1 tadi tanggapan, nak. Lembar jawabannya yaitu berbentuk hati. Nah, akan kita tempelkan di nomor kotak 12. Yeay, barakallah ya. Nah, kelompok 3 dan 4 tetap semangat ya. Nah, agar antum tetap semangat, kita tepuk semangat dulu. Yuk, tepuk semangat. Tete, mama, semangat. Yeay. Nah, sekarang soal selanjutnya yaitu nomor 4. Nah, perhatikan gambar di samping. Nah, gambar di samping merupakan rumah adat yang berasal dan bernama apa, nak? Ya, pintar ya. Kelompok 3 silakan, Ustazah. Yaitu rumah adat Hona yang berasal dari Papua. Pintar. Silakan jalan-jalan, nak. Hip hip hore. Nah, sekarang lembar jawabannya silakan berikan ke Ustazah, yaitu berupa bintang. Akan saya tempelkan di nomor kotak 4. Yeay. Nah, kelompok 4 jangan kalah ya dari teman-temannya. Semangat. Nah, soal selanjutnya akan Ustazah berikan nomor 9. Nah, sikap apa ya yang akan kita lakukan terhadap saudara atau teman kita yang berbeda budaya atau berbeda agama? Katakan terlebih dahulu. Ya, kelompok 4 silakan, sayang. Ya, betul. Sikap saling menghormati, betul juga, atau menghargai atau toleransi. Yeay, pintar. Silakan ya, nak. Hip hip hore. Nah, lembar jawabannya akan saya tempelkan yaitu berbentuk bulan sabit pada kotak nomor 9. Jika kelompok 2 ya, kalau kita lihat ya, jika kelompok 2 bisa menjawab soal satu lagi, maka yang menang yaitu kelompok 2, atau bisa juga yang menang kelompok 1, 3 atau 4. Nah, sekarang soal nomor berapa ya? Nomor 13, yaitu keberagaman bangsa daerah tidak akan menjadi masalah karena Indonesia memiliki bahasa persatuan, yaitu bahasa apa, nak? Silakan. Kelompok 2 silakan, nak. Ya, betul, yaitu bahasa Indonesia. Silakan jawabannya. Hip hip hore. Nah, lembar jawabannya silakan kasih ke Ustazah. Akan saya tempelkan yaitu berbentuk matahari, akan saya tempelkan di nomor 13. Nah, coba perhatikan Ustazah, kotak pintar kita tadi. Kira-kira siapa ya yang menang? Ya, betul, yang menang adalah kelompok 2. Kenapa kelompok 2 bisa menang? Karena kelompok 2 sudah menjawab soal dengan membentuk pola apa ya? Pola vertikal, yaitu karena dia sudah menjawab soal nomor 8, nomor 3 dan nomor 13. Seperti itu, Ustazah ya. Dan yang lain tidak boleh berkecil hati ya. Nah, silakan ya kelompok 2 maju ke depan. Ustazah ingin memberikan reward untuk kelompok 2 karena telah memenangkan games ini. Nah, rewardnya yang Ustazah berikan yaitu berupa pin bintang yang akan Ustazah sematkan di jilbab antum atau untuk laki-laki di pakaiannya ya. Nah, silakan ke depan, sayang. Yeay, barakallah ya. Ini ya, selamat tangan ya. Ya, tetap semangat ya. Lebih lagi belajarnya. Ya, bagus. Nah, sebelum kelompok antum duduk di tempat duduk, Ustazah ingin meminta antum untuk menyebutkan ya antum terlebih dahulu. 1, 2, 3. Hip hip hore. Yeay, barakallah ya. Selamat anak Ustazah. Silakan boleh duduk tempat masing-masing. Nah, yang perlu anak Ustazah ingat ya, meskipun kita kalah dalam permainan, kita tidak boleh berkecil hati
tidak boleh bersedih. Kita harus tetap semangat Ustazah. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat antum untuk lebih baik ke depannya, lebih semangat belajarnya. Oke sayang, tidak boleh bersedih ya. Yeay. Mari kita bertepuk ya, tepuk semangat sekali lagi. Tepuk semangat. C, Mama, semangat. Ye, kita semuanya menang ya, menang seolah semuanya menang. Yang penting kita sudah berusaha mencoba. Nah, sampai di sini ada yang ingin bertanya sayang? Nah, jika tidak ada, Ustazah ingin meminta anak Ustazah, siapa ya yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ya, kepada siapa ya? Silakan banyak kali angkat tangan nih. Bagus, percaya diri anak Ustazah ya. Kepada Nadira, yuk silakan sayang. Ya betul, Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Yang kedua siapa ya? Angkat tangan yuk. Kepada Dava, silakan nak. Kita harus memiliki sikap toleransi meskipun kita memiliki keberagaman sosial budaya. Hebat Ustazah ya. Barakallah sayangnya yang sudah memberikan pendapatnya dan sudah menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Sampai sini ada yang ingin bertanya lagi sayang? Nah, jika tidak ada, sebelum Ustazah akhiri, Ustazah minta maaf jika salah-salah kata. Kepada Allah minta ampun. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan Ustazah tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustazah akhirnya membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.